warga yang mengkonsumsi BBM bersubsidi itu 80% itu dari kelas menengah ke atas. Maksudnya tidak ragu-ragu ya untuk mengambil kebijakan yang rasional soal subsidi BBM ini, karena kalau tidak dilakukan sekarang itu bisa membebani negara selanjutnya ya. Pak Jokowi sekarang ini kan periode kedua, mestinya kebijakan yang dikeluarkan itu kebijakan yang sifatnya jangka panjang itu. Kalau Pak Jokowi bisa mencabut subsidi energi sekarang, saya kira itu akan dinikmati masyarakat kita secara jangka panjang. Pak Jokowi ini kan sudah membangun transportasi publik sedemikian dahsyat gitu ya, kereta, kemudian macam-macam ya dibangun di berbagai kota. Merata lah, hampir merata di seluruh. Jadi kalau tiba-tiba kita mengurangi bepergian menggunakan kendaraan pribadi karena BBM naik, ya itu ada substitusinya. Kita punya komuter lain misalnya di Jakarta, ada MRT, ada LRT dan seterusnya. Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi bersama saya Nong Darul Mahmada dalam acara Seruput Kopi. Seruput kopi dong. Nah, ini tamu saya hari ini adalah Saidiman. Mantap. Nah, Mas Saidiman ini adalah manajer program di SMRC, Saiful Mujani Research and Consulting ya. Nah, jadi kita akan membahas terkait hiruk pikuknya kenaikan harga BBM. Ini sebenarnya untuk yang kali kedua ya di tahun ini kalau nggak salah, rencana baru. Yang pertama tuh sebenarnya udah dan belum kenaikan itu terjadi. Sekarang seperti biasa responnya itu udah rame banget. Bahkan kalau kita lihat di media sosial, misalnya di Twitter, kita lihat ada trending topik soal kenaikan harga BBM itu dengan turunnya Jokowi. Itu ada trending topiknya hari ini pas Seruput Kopi ini lagi taping. Nah, kita akan membahas terkait itu dengan Mas Saidiman karena baru-baru ini, kalau nggak salah hari apa, Saidiman? Minggu lalu yang SMRC merilis survei khusus terkait respon publik terhadap subsidi BBM ini. Dan memang kita melihat dari hasil rilis tersebut, publik ternyata tidak sepenuhnya tahu bahwa misalnya bahwa BBM yang kita konsumsi itu merupakan beli dari luar misalnya. Jadi kita itu taunya bahwa BBM itu hasil produksi dalam negeri. Misalnya itu satu poin yang nanti akan diceritakan oleh Mas Saidiman. Yang kedua misalnya bahwa publik juga ternyata sekitar 32% kalau nggak salah tahu bahwa BBM itu disubsidi gitu. Jadi selama ini ya pakai-pakai aja tapi nggak ngerti bahwa ketika kita mengkonsumsi BBM itu harganya itu setengahnya hampir setengahnya itu bahkan kadang lebih ya, itu disubsidi oleh pemerintah, oleh APBN. Jadi misalnya kita beli Pertamax 15.000 gitu. Beli Pertamax 7.000-an gitu. Ternyata harga Pertalite ya yang lagi ini tuh Pertalite tuh 15.000 apa Pertalite 7.600-an. Ya, itu harga pasaran. Harga sekarang ya. Harga sekarang, tapi kan sebenarnya harga pasaran dunianya setengah lebih dari itu ya. Jadi sekitar 14 ribuan gitu kan. Itu hanya salah satu contoh dari satu item BBM yang kita konsumsi selama ini. Nah, tanpa panjang lebar kita mulai aja nih, Say. Ya, jadi mungkin aku mau tanya dulu dari hasil rilis SMRC yang kemarin kamu sempat siarkan ya di SMRC TV gitu. Mungkin dari pemirsa Cokro TV belum menontonnya, mungkin bisa dijelaskan apa temuan yang paling menarik dari rilis dari survei tersebut terkait dengan subsidi BBM ini. Ya, pertama-tama kita memang saya ingin jelaskan bahwa kita melakukan survei di awal bulan Agustus 2022. Dari tanggal 5 sampai 13 Agustus kita melakukan survei tatap muka langsung kepada masyarakat. Jadi kualitatif ya? Kuantitatif kepada seluruh populasinya adalah seluruh masyarakat Indonesia. Jadi semua mendapatkan kesempatan untuk menjadi responden. Dan
salah satu yang kita survei adalah tentang tanggapan masyarakat mengenai subsidi bahan bakar minyak. Kenapa ini kita lakukan? Karena memang sekarang ada isu tentang kenaikan harga pangan dan energi ya dunia karena perang gitu ya, ya. terutama karena perang. Rusia atau invasi Rusia ke Ukraina, yang kemudian kita tahu bersama di dalam media bahwa ada kenaikan anggaran pemerintah terhadap subsidi BBM itu yang sebelumnya dianggarkan sekitar 152 triliun, kemudian membengkak menjadi 502 triliun. Jadi dari 152 triliun menjadi 502 triliunan ya. APBN perubahan. Dan itu pun sebenarnya kalau ini dipakai ini kemungkinan hanya sampai bulan Oktober. Jadi tinggal 2 bulan lagi lah ya. Kalau untuk memenuhi, karena ada perkembangan harga BBM yang sangat cepat, itu artinya kalau negara tetap mau mensubsidi BBM, itu bisa naik lagi menjadi 700 triliun. Kalau misalnya bertahan sampai katakanlah akhir tahun bulan Desember gitu, dengan terus-menerus BBM itu dinaikkan, harganya naik, bukan dinaikkan, harganya naik ya. Disubsidi terus. Dengan harga sekarang aja tidak akan sampai ke akhir tahun ya, udah mau habis. Jadi ada persoalan ya pada anggaran negara. Kalau kita bandingkan dengan APBN misalnya, APBN kita tahun ini kan sekitar 2.700 triliun. Jadi 700-nya untuk subsidi BBM. Kalau kita bandingkan misalnya untuk membangun IKN itu kan sekitar 400 triliun. Jadi dan ini setiap tahun segitu nilainya. Lalu kita tanya kepada publik soal BBM ini. Pertama kita tanya kepada publik apakah mereka tahu bahwa bahan bakar minyak yang sekarang ini kita konsumsi itu kebanyakan dibeli dari luar negeri. Nah, ternyata hanya 29% warga yang tahu bahwa sebetulnya bahan bakar minyak yang kita konsumsi sekarang kebanyakannya itu dibeli dari luar. Dan ini kan sejak tahun 2008 ya saya kira Indonesia sudah lebih banyak impornya daripada kita produksi sendiri ya. Yang kita konsumsi lebih banyak dari luar. Itu yang mengetahui hanya 29%. 29%. Nah, sekarang kita tanya lagi, apakah mereka tahu bahwa harga BBM yang sekarang dikonsumsi itu menjadi murah harganya itu karena disubsidi oleh negara, karena ditomboki oleh negara. Yang tahu itu hanya 32%. Jadi pengetahuan publik tentang BBM kebanyakannya dari luar dan itu kemudian ditomboki oleh negara itu sangat sedikit masyarakat yang tahu. Ya. Lalu kita perdalam lagi, apakah mereka merasa bahwa kondisi sekarang di mana orang kaya dan orang miskin, orang yang punya pendapatan tinggi dan yang rendah, itu membeli BBM dengan harga yang sama? Apakah menurut warga ini adil atau tidak? Nah, dari yang tahu bahwa BBM disubsidi itu, ada 61% yang menyatakan itu tidak adil. Tidak adil bahwa warga yang mampu dan yang tidak mampu sama-sama membeli BBM dengan harga yang sama. Lalu kita tahu, saya baca dari Tempo misalnya ya, bahwa ternyata warga yang mengkonsumsi BBM bersubsidi itu 80% itu dari kelas menengah ke atas. Jadi kebanyakan yang disubsidi oleh pemerintah itu sebetulnya pada akhirnya adalah kelas menengah ke atas, yang punya kendaraan, bisa beli mobil dan seterusnya. Dan itu ditangkap oleh publik yang tahu bahwa itu disubsidi. Kebanyakan publik merasa itu tidak adil. Lalu kemudian selanjutnya kita tanya juga kepada publik dari yang tahu tadi bahwa subsidi BBM itu disubsidi, apakah mereka setuju atau tidak setuju jika harga BBM ini disesuaikan saja dengan harga pasar, jadi tidak perlu disubsidi. Jawabannya gimana tuh menariknya? Tetapi dengan catatan orang-orang yang tidak mampu membeli itulah yang disubsidi oleh negara. Iya. Nah, terhadap format semacam itu mayoritas itu setuju, 73%. Artinya setuju bahwa harga BBM itu dinaikkan, tapi dengan catatan subsidinya itu ke orang-orang yang tidak mampu. Ya, jadi benar-benar subsidinya itu tepat sasaran. Jadi sebetulnya bukan soal naik atau tidak ya, soal apakah subsidinya itu ditarik atau dia disesuaikan dengan harga pasar. Kalau harganya lagi naik ya dia naik. Kalau harganya lagi turun memang ya dia turun. Nah, soal tentu ada orang yang tidak mampu ya, ada sejumlah masyarakat yang mungkin tidak bisa mengakses ini. Nah, itulah yang dibantu oleh negara melalui mekanisme misalnya bantuan langsung tunai atau
ada program misalnya subsidi kepada para pekerja yang pendapatannya 3.500.000 ke bawah, itu yang disubsidi. Nah, itu yang menurut publik yang tahu tadi soal BBM itu mayoritasnya atau 73% seharusnya begitu mekanismenya. Tepat sasaran itu ya. Ya. Jadi kata kuncinya itu adalah tepat sasaran. Nah, memang selama ini tuh kalau ngelihat misalnya ini ditunjukkan dalam survei jelas sekali bahwa masyarakat itu kan sebenarnya paham lah dengan kondisi negara yang terlalu mubazir, terlalu uang itu kemudian cuma jadi dibakar gitu istilahnya, cuma dibakar gitu. Cuma memang kan kadang problemnya itu adalah soal yang tadi itu tepat sasarannya itu. Karena kan selama ini sebenarnya kan BLT itu kan juga sudah ada dan banyak sekali jenis BLT gitu. Nah, kamu ngelihatnya itu gimana itu? Soal BLT-nya itu atau subsidi yang dilakukan oleh pemerintah. Memang seharusnya kan pemerintah, bantuan dari pemerintah itu kan seharusnya memang pada kelompok yang rentan, kelompok-kelompok yang dalam kompetisi ekonomi misalnya dia tidak bisa berkompetisi karena kurang dan lain sebagainya. Nah, itu yang mesti disubsidi oleh negara. Karena kalau itu tidak dilakukan itu bisa punya dampak sosial, stabilitas bisa jadi permasalahan, dan kalau stabilitas tidak ada, masyarakat kita tidak stabil, ada konflik macam-macam, itu kan bikin seluruh negara juga jadi kacau gitu. Jadi mestinya itu yang diantisipasi. Jadi saya kira tadi sangat jelas ya dari survei bahwa publik yang tahu tentang BBM disubsidi itu ya mereka menyadari itu. Ini seharusnya tidak adil ini, kok bisa uang negara ratusan triliun dan itu tiap tahun itu dihamburkan untuk orang menengah ke atas. Kalau mau ngasih uang mestinya ke orang-orang itu. Dan itu saya kira mekanisme yang baik. Saya kira yang dikhawatirkan orang selama ini, para intelektual mungkin media atau para politisi adalah bahwa kalau subsidi BBM ini dicabut, maka harga-harga akan naik, inflasi akan naik kan. Saya kira itu pertimbangannya, sehingga akan banyak orang yang tiba-tiba tidak bisa membeli beras. Daya belinya itu menjadi turun kan. Nah, itu saya kira satu persoalan dan itu valid. Makanya biasanya kalau pemerintah mengurangi subsidi, maka itu harus diimbangi dengan subsidi yang langsung tadi ke orang-orang yang terdampak terhadap secara langsung, tiba-tiba tidak bisa beli beras karena harga naik. Nah, itu yang harus dibantu, dan saya kira pemerintah sudah melakukan itu dan selalu begitu polanya. Dan saya kira tidak terlalu sulit ya, karena kan pemerintah kalau dia mencabut subsidi BBM kan jadi punya anggaran, punya dana untuk melakukan itu. Iya, punya dana untuk melakukan langsung BLT itu ya. Dan saya kira itu jauh lebih mudah daripada ngasih ke semua orang. Dan kemudian dari sana kemudian kita punya banyak masalah juga, ada masalah polusi, jalanan macet dan lain sebagainya kan itu juga. Karena murahnya harga BBM itu. Dan satu hal lagi sebenarnya yang saya pernah baca itu bahwa salah satu dampak misalnya murahnya atau lebih rendahnya harga BBM di negeri kita itu, selain hanya dimanfaatkan oleh kalangan kelas menengah ke atas yang punya kendaraan banyak misalnya atau mampu beli kendaraan, itu adalah katanya diselundupkan kan. Karena kan di luar negeri itu kan harganya mahal gitu kan. Akhirnya gitu. Ada kasus selundupan juga ya. Itu rasional. Kalau di sini harganya sangat murah, bahkan 2 kali lipat dari harga di luar ya. Rasional kalau kemudian ada orang yang ngambil untung dari sana, diselundupkan keluar. Jadi kita rugi berapa kali itu. Anggaran kita yang seharusnya untuk orang miskin, untuk pendidikan, untuk jalan dan lain sebagainya dipakai untuk itu, kemudian juga diselundupkan keluar. Pasti ada oknum yang melakukan itu. Nah, yang menarik dari hasil survei SMRC itu bahwa publik hanya mengetahui misalnya bahwa BBM itu disubsidi 32%. Terus tahu bahwa BBM ini dibeli dari luar itu cuma belasan persen, 29%. Nah, kamu sendiri ngelihat ini faktornya di mana? Apa penyebab kok publik itu kok banyak tidak tahu gitu loh, Say? Ya kan, padahal BBM kan udah sehari-hari buat kita kan gitu. Saya kira ini kita
mungkin harus akui, pemerintah harus akui ini mungkin salah satu kegagalan pemerintah ya dalam sosialisasi. Jadi Ya. soal penyebaran informasi Informasi. terkait ini ya. Dan kemudian kan selama bertahun-tahun, bahkan 20 tahun terakhir kan setiap kali pemerintah berencana untuk mengurangi subsidi karena itu beban negara, itu ini menjadi kebijakan yang tidak populer gitu loh. Para intelektual, ada juga kelompok politik, terutama kelompok politik yang berseberangan dengan pemerintah itu memanfaatkan isu ini untuk kepentingan politik dan seterusnya. Itu kan ada propaganda yang masif ya. Misalnya kalau saya saksikan tadi pagi saya lihat di Twitter misalnya, tiba-tiba ada hashtag trending topik itu ya. Topik, BBM naik, Jokowi turun. Iya. Tapi narasi untuk mengkanter itu saya tidak menemukan. Jadi narasi yang untuk menjelaskan secara rasional, menjelaskan gitu ya. secara rasional itu kurang ya. Dari pemerintah sendiri kurang, dari mestinya intelektual terlibat di dalam pencerdasan publik itu. Tapi kita mungkin kebanyakan intelektualnya juga politisi ya, jadi menganggap ini isu yang Cari tidak populer, aman gitu cari ya. aman. Dan itu dilakukan bertahun-tahun. Dan menurut saya ini kesalahan yang seharusnya ini momentum sekarang untuk melakukan perbaikan itu. Tapi memang berat sih saya. Maksudnya dulu kan kalau nggak salah waktu di zaman SBY kan pernah juga lewat Freedom Institute, itu kebetulan saya juga tuh yang mengorganisir untuk mensupport istilahnya ya, mendukung kenaikan BBM. Dan dampaknya memang luar biasa. Kita tuh dimaki-maki, dibilang neolib dan lain-lain. Nah, apakah kondisinya saat ini itu sama nggak dengan dulu menurutmu? Mestinya lebih baik sekarang ya, karena masyarakat kita kan melek informasi semakin baik gitu loh, akses terhadap informasi semakin baik. Mestinya lebih baik ya. Tetapi ya itu mungkin mental dari para elit itu yang mungkin butuh butuh keberanian butuh ya. keberanian karena lagi-lagi ini bukan isu yang populer. Karena tadi yang menyadari bahwa ini diskusi masih sangat sedikit. Jadi kalau kita bersuara, ya ini memang harus disesuaikan dengan harga pas. Nggak bisa uang negara terus-menerus dipakai mensubsidi orang yang punya kendaraan gitu. Dan kalau kita sebetulnya kalau lihat di jalan ya, sehari-hari macet. Misalnya kalau kita ke kampus tahun 2000-an, di kampus itu mungkin kita bisa hitung saja berapa orang yang punya kendaraan, motor atau mobil. Sekarang yang kita bisa hitung adalah orang yang tidak punya kendaraan, jadi kebalik. Itu artinya ada peningkatan kesejahteraan. Mestinya ada peningkatan kesejahteraan, mestinya kalau kamu bisa beli mobil, kamu bisa beli motor, ya mestinya kamu bisa beli bensin juga dong. Masa kamu bisa beli mobil, kamu bisa cicil motor, tapi beli bensin kamu minta pemerintah untuk nombokin. Beli bensin kan logika yang harus Tapi memang banyaknya kan pengen seperti itu ya. Pengen seperti itu, pengen. Iya, pengen cara gampang, cara ini gitu apa ya, ringan. Iya. Tapi saya juga mungkin perlu menyampaikan satu hal. Ini mungkin untuk pemerintah. Menurut saya pemerintah mestinya tidak ragu-ragu ya untuk mengambil kebijakan yang rasional soal subsidi BBM ini, karena kalau tidak dilakukan sekarang itu bisa membebani negara selanjutnya ya. Dan ini posisi yang penting. Mungkin ada yang menganggap bahwa memang ini keputusan yang tidak populer, mungkin saja ada dampak pada politik ya, tapi menurut saya untuk Pak Jokowi sekarang ini kan periode kedua, mestinya kebijakan yang dikeluarkan itu kebijakan yang sifatnya jangka panjang itu. Kalau Pak Jokowi bisa mencabut subsidi energi sekarang, saya kira itu akan dinikmati masyarakat kita secara jangka panjang. Negara jadi punya dana untuk itu. Dan kemudian itu yang pertama. Jadi dampaknya untuk Pak Jokowi secara politik ya mungkin tidak, karena kan sudah 2 periode. Kemudian kita juga punya pengalaman ya. Tahun 2008, Pak SBY itu juga mencabut subsidi BBM. Atau mengurangi subsidi BBM. Dan itu bersamaan ketika waktu itu terjadi krisis finansial. Memang ketika itu dicabut, approval rating Pak SBY ketika itu turun ya, sampai 50-an%. Tetapi 1 tahun kemudian, itu terjadi pemilu, itu naik. Kok tidak lama itu approval rating yang turun itu langsung naik. Bahkan sempat 85% tingkat kepuasan publik pada Pak SBY setahun setelah dia mencabut subsidi BBM di masa krisis ketika itu. Bahkan tahun 2009 dia terpilih kembali menjadi presiden kedua ya. Dengan satu putaran 61%. Jadi kita punya pengalaman itu, masyarakat kita sebetulnya bisa. Masyarakat kita sebenarnya cerdas lah ya. Cerdas kalau dijelaskan, kalau
Apalagi sekarang kan informasi sudah banyak, mestinya bisa. Artinya sebenarnya kekhawatiran atau ketakutan yang dampaknya politis itu sebenarnya nggak terlalu jangan terlalu dikhawatirkan ya, karena udah ada presiden sebelumnya, misalnya soal SBY di tahun 2008 itu ya. Dan kita ini saya kira di zaman sekarang ini lebih diuntungkan ya, karena Pak Jokowi ini kan sudah membangun transportasi publik sedemikian dahsyat gitu ya, kereta, kemudian macam-macam ya dibangun di berbagai kota. Merata lah, hampir merata di seluruh. Jadi kalau tiba-tiba kita mengurangi bepergian menggunakan kendaraan pribadi karena BBM naik, ya itu ada substitusinya. Kita punya komuter lain misalnya di Jakarta, ada MRT, ada LRT dan seterusnya. Ada kereta cepat nanti tahun depan dari Jakarta ke Bandung. Jadi kita bisa beralih ke sana. Yang kedua, itu yang juga penting, itu kan baru tahun lalu atau 2 tahun lalu kita mengalami krisis yang jauh lebih dahsyat. Selama 2 tahun ya? Ya selama 2 tahun atau setahun lah, tahun 2020 itu. Karena tahun 2021 kita mulai pulih. Gitu. Jadi saat itu saja, itu kan approval rating kepada Pak Jokowi juga tidak turun-turun amat, masih tinggi. Gitu. Karena orang menyadari krisis saat itu adalah krisis yang bukan disebabkan oleh negara kita. Tapi itu krisis global. Saya kira sama dengan sekarang. Nah, jadi artinya soal kenaikan BBM ini bisa dianggap sebagai bukan hanya negeri kita aja yang mengalami, tapi ini fenomena global. Iya, fenomena global yang akhirnya negeri ini atau pemerintah juga harus beradaptasi atau mengikuti. Kalau enggak ya bisa habis uang negara ya. Sementara kan kita harus bangun rumah sakit, harus bangun sekolah dan seterusnya. Gitu. Jadi penting poin yang tadi disampaikan oleh Mas Saidiman bahwa lagi-lagi ini adalah masalah sosialisasi dan kampanye ke masyarakat, ke publik terkait BBM ini ya, subsidi, pentingnya pengurangan subsidi, uang subsidi itu harus dikemanakan, kayak gitu, tepat sasaran dan lain-lain. Ini juga jadi PR besar juga untuk pemerintah bagaimana supaya subsidi itu yang tepat sasaran. Karena gini loh, Mas Saidiman, kita juga kan ngelihat misalnya nih waktu di zaman pandemi ada BLT langsung misalnya kan, tapi ternyata menterinya korupsi kayak gitu. Nah mungkin masyarakat juga atau inilah yang isu yang dimanfaatin atau dipolitisir oleh kelompok-kelompok yang ragu gitu. Kalau ada gimana bantuan langsung ini nanti dikorupsi. Tentu saja setiap kebijakan pasti tidak sempurna ya. Tetapi saya pikir pemerintah melakukan perbaikan. Ada yang korupsi ya ditangkap kan, masuk penjara. Itu artinya ada upaya untuk melakukan perbaikan. Dan kalau kita cek di survei misalnya, tingkat kepuasan Pak Jokowi terakhir berapa itu? Terakhir ini sangat tinggi, itu 73%. Dan kita tanya juga bagaimana kerja pemerintah menangani COVID-19, itu ada 72% yang puas dengan kinerja pemerintah. Tentu saja ada masalah ya. Tapi artinya 72% itu dengan kondisi yang tadi soal kebijakan BLT-nya, ada BLT, ada apa namanya kesehatan dari ada vaksinasi dan lain sebagainya. Tidak sempurna tentu saja, tapi publik mengapresiasi juga kinerja pemerintah pusat di dalam menangani pemulihan ekonomi akibat COVID-19. Ada 60,9% yang puas dengan kinerja pemerintah. Ada masalah, masih ada harga yang naik, harga cabai mungkin, ada minyak goreng, tapi secara umum kerja pemerintah diapresiasi. Dan saya kira publik kita makin makin cerdas. Maksudnya tidak lagi mungkin kalau kayak, jadi maksudnya gini, sekarang itu kayaknya sudah terbiasa juga sih dengan misalnya dinaikannya harga atau tiba-tiba harga naik, terus kita mengalami yang namanya krisis atau masalah, tapi kemudian pulih kembali kayak gitu-gitu. Jadi kayaknya itu kalau dulu nih waktu di zaman misalnya Ibu Megawati sebelum SBY itu kan memang isu BBM naik itu kan kayak mimpi buruk, mengerikan banget kan? Karena akses informasinya belum sebagus sekarang. Lagian juga kita sebetulnya jauh lebih mestinya bersyukur ya ketika negara-negara lain itu krisis. Sekarang ini krisis. Amerika itu sudah resesi sekarang karena 2 kuartal berturut-turut minus pertumbuhan ekonominya. Kita masih untung, masih tumbuh di atas 5%. Gitu. Jadi saya kira itu bisa jadi modal sebenarnya. Ini modal bahwa
secara umum global ini memang diprediksi akan turun, akan ada koreksi ekonominya setelah tahun kemarin sempat pulih gitu. Tetapi ya itu gejala umum. Sementara Indonesia masih diprediksi tumbuh di atas 5%. Jadi itu modal, kita punya banyak modal sebetulnya ya, yang penting bagi pemerintah untuk tidak ragu mengambil kebijakan yang rasional, terutama di dalam subsidi energi. Nah ini poin terakhir tadi yang disampaikan oleh Mas Saidiman, ini perlu di-highlight bahwa pemerintah harus berani mengambil keputusan yang sangat rasional terkait subsidi BBM, karena dengan dikuranginya, ini kan sebenarnya bukan dihilangkan sama sekali, tapi dikurangi subsidinya supaya dana subsidi yang selama ini masuk untuk BBM itu dialihkan, diperuntukkan untuk ke yang lebih membutuhkan ya, tepat sasaran. Tadi mungkin disampaikan oleh Mas Saidiman untuk misalnya membangun IKN yang 400 miliar sementara triliun sementara untuk subsidi BBM itu 700 triliun, kan misalnya dapat 200 triliun aja kan udah lumayan gitu kan. Belum lagi untuk yang kelompok-kelompok yang benar-benar sangat membutuhkan. Jadi subsidinya itu misalnya yang selama ini misalnya 3 juta per bulan, dengan dikuranginya subsidi BBM bisa dinaikkan. Sehingga jangkauan atau kemampuan masyarakat untuk membeli atau berinteraksi pasar gitu itu lebih kuat ya, lebih baik itu. Saya kira menarik ya. Terima kasih Mas Saidiman, kita udah cukup perbincangan kita di Seruput Kopi. Sebelum saya tutup, kita minum dulu. Kita seruput lagi kopinya. Thank you. Baik pemirsa Cokro TV, kita akan ketemu lagi dalam Seruput Kopi berikutnya. Salam. Salam.